Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran sirah. Kali ini kita akan membahas peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Selamat menyimak. Anakku sekalian, selama 4 pekan, tepatnya selama jangka waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik, yaitu masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam, kemudian disusul pula oleh Umar bin Khattab, kemudian Nabi Muhammad SAW menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin Bani Muthalib dan Bani Hasyim, yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi Muhammad SAW. Maka orang-orang musyrik merasa bingung karena mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka Mekah pasti akan digenangi darah manusia dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal ini, mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan, tetapi dengan sasaran yang sama. Selanjutnya mereka berkumpul di sebuah perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kesepakatan itu isinya ialah larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Untuk keperluan ini, mereka menulis di atas lembar papan yang berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Anakku sekalian, orang yang menulis perjanjian ini ialah Bagid bin Amir bin Hayyim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemalangannya hingga tangan Bagid menjadi lumpuh. Setelah selesai dibuat, lalu papan atau kulit digantungkan di tembok bagian dalam Ka'bah. Peristiwa pemboikotan ini terjadi di awal bulan Muharram, tahun ke-7 dari kenabian. Anakku sekalian, setelah orang-orang Quraisy melakukan pemboikotan tersebut, maka Abu Thalib memerintahkan kepada semua Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk tinggal di Si'ib, yaitu lembah kecil milik Abu Thalib. Orang yang tidak ikut dengan mereka dari Bani Hasyim ialah Abu Lahab bin Muthalib. Ia lebih memilih bersama orang-orang Quraisy. Pemboikotan itu menjadikan Bani Hasyim dan Bani Muthalib sangat menderita. Mereka memakan daun kurma. Anak-anak kecil terus-menerus menangis hingga terdengar dari kejauhan. Orang-orang Quraisy juga melarang semua pedagang, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk berjual beli dengannya. Maka penderitaan pun semakin bertambah. Keadaan seperti itu berlangsung selama 3 tahun. Mereka sama sekali tidak mendapatkan bahan makanan dari luar, kecuali sangat jarang sekali. Itu pun dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dari orang-orang Quraisy yang merasa kasihan terhadap keadaan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Meskipun penderitaan semakin berat, akan tetapi Rasulullah SAW dan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tetap bersabar.
Anakku sekalian, beberapa orang Quraisy dari kalangan orang-orang yang masih memiliki rasa belas kasihan dan pembelaan terhadap kebenaran yang dipimpin oleh Hisam bin Amr bin Rabi'ah. Dia tidak menyukai kesepakatan pemboikotan yang mereka rasakan tidak adil ini. Hisam adalah orang yang dihormati oleh kaumnya dan memiliki hubungan yang luas. Setelah merasakan ketidakadilan itu, ia menemui beberapa orang Quraisy. Ia menggugah perasaan dan sifat satria mereka. Maka mereka pun berjumlah 5 orang. Mereka sepakat untuk mencabut perjanjian itu. Keesokan harinya, ketika orang-orang Quraisy berada di tempat berkumpul mereka, Zuhair bin Abu Umayyah berdiri dan berkata, "Wahai sekalian penduduk Mekah, apakah kita makan dan mengenakan pakaian sementara Bani Hashim dan Bani Muthalib kelaparan dan tidak diperbolehkan melakukan jual beli? Demi Tuhan, aku tidak akan duduk sehingga lembaran kesepakatan pemboikotan itu yang tidak adil tersebut dirobek." Kemudian Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid berkata, "Engkau pendusta. Demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek." Anakku sekalian, selanjutnya Rasulullah SAW memberitahukan Abu Thalib, yaitu pamannya, bahwa papan atau kulit yang berisi tulisan perjanjian pemboikotan itu telah habis dimakan rayap. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka apa yang tadi disampaikan oleh anak saudaranya. Kemudian Abu Thalib berkata, "Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun jika benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami." "Engkau adil," kata mereka. Apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar oleh orang-orang Quraisy dan juga Abu Jahal. Anakku sekalian, apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar orang-orang Quraisy dan juga Abu Jahal. Lalu Mutim bin Adi bangkit menghampiri lembaran perjanjian dan siap merobeknya. Namun dia melihat rayap-rayap telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan Bismika Allahumma, dengan nama asmamu ya Allah, dan setiap bagian yang ada kata Allah juga tidak termakan rayap. Dengan hancurnya lembaran perjanjian itu, maka sesuai dengan janji dan kesepakatan, maka masa pemboikotan berakhir. Anak-anakku sekalian, demikianlah kisah atau peristiwa pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.